Halo Sobat Biologi, selamat datang di video pembelajaran biologi kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu organisme yang sangat kecil namun punya pengaruh besar dalam kehidupan, yaitu virus. Berbicara tentang virus, mungkin hal pertama yang terlintas di pikiran kita adalah COVID-19. Penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini pernah mewabah di seluruh dunia pada tahun 2019. Virus ini menginfeksi saluran pernafasan sehingga penderita mengalami gejala ringan sampai sedang seperti flu. Selain SARS-CoV-2 tadi, terdapat berbagai macam virus di dalam kehidupan ini. Yuk kita pelajari bersama. Mari mengenal lebih jauh tentang virus. Adapun capaian pembelajaran yang dicapai dalam video pembelajaran ini yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri, struktur tubuh, dan bentuk-bentuk virus melalui video pembelajaran dengan cermat. Lalu, indikator tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menguraikan sejarah virus, yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri virus, yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur tubuh virus, dan yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk virus. Nah, Sobat Biologi, dari indikator ketercapaian tadi, terdapat 4 pokok bahasan yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, sejarah virus. Yang kedua, ciri-ciri virus. Yang ketiga, struktur tubuh virus. Dan yang keempat, bentuk-bentuk virus. Kita bahas yang pertama, yaitu sejarah virus. Adapun sejarah penemuan virus dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1883, Adolf Meyer melakukan penelitian yang signifikan terkait dengan penyakit pada tanaman tembakau dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya adalah tanaman yang sehat juga menjadi sakit, yang mengindikasikan bahwa penyakit tersebut dapat ditularkan dan menyimpulkan bahwa agen penyebabnya berukuran lebih kecil dari bakteri, biasanya yang kemudian membantu memahami mikroorganisme seperti virus. Yang kedua, pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky melakukan serangkaian percobaan yang penting dalam memahami penyakit pada tanaman tembakau. Ivanovsky menyaring getah dari tanaman tembakau yang sakit menggunakan saringan yang biasanya digunakan untuk menahan bakteri. Hasilnya, ketika getah tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat, tanaman tersebut juga menjadi sakit. Ivanovsky menyimpulkan bahwa agen penyebab penyakit ini haruslah berukuran sangat kecil dan dapat melewati saringan bakteri. Yang ketiga, pada tahun 1897, Martinus Benjerik melakukan serangkaian percobaan yang signifikan yang mengkonfirmasikan dan mengklasifikasikan agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau sebagai entitas yang berbeda dari bakteri. Dalam percobaannya, Benjerik mengamati bahwa agen penyebab penyakit ini dapat ditransmisikan dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat melalui getah yang disaring. Dia juga menemukan bahwa sifat patogen agen tersebut tidak berkurang meskipun melalui beberapa generasi pemindahan. Melalui serangkaian penelitian ini, Benjerik menyimpulkan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau ini merupakan partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri dan memberikan nama virus lolos saringan untuk menjelaskan sifatnya yang dapat melewati saringan bakteri. Yang keempat, pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan Amerika, mencapai pencapaian penting dalam studi tentang virus dengan mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau.
Partikel ini kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus atau TMV. Melalui penggunaan teknik kristalografi, Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan TMV. Hal ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang struktur virus dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang sifat dan perilaku virus. Selanjutnya kita bahas yang kedua tentang ciri-ciri virus. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus bukanlah makhluk hidup sejati sebab virus memiliki sifat yang bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup dan sifat yang bisa dikategorikan sebagai makhluk tak hidup atau mati. Nah, yang pertama sifat hidup. Sifat hidup virus yang pertama yaitu dapat memperbanyak diri atau bereplikasi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, virus dapat bereproduksi, namun dengan cara replikasi atau memperbanyak diri hanya dapat dilakukan di dalam sel hidup. Selanjutnya, virus memiliki asam nukleat sebagai pembawa informasi genetik, yaitu DNA atau RNA. Satu virus hanya memiliki satu tipe asam nukleat saja antara DNA atau RNA, tidak keduanya. Lalu yang kedua, sifat mati. Virus dikatakan makhluk tak hidup karena bersifat aseluler, yang artinya virus tidak memiliki struktur seluler seperti pada organisme hidup lainnya. Misalnya tidak memiliki ribosom, mitokondria, bahkan sitoplasma. Karena bersifat aseluler tadi, maka virus tidak dapat melakukan metabolisme sendiri sehingga tidak bisa menghasilkan energi. Ia bergantung pada sistem metabolisme sel inangnya. Selanjutnya, virus dapat dikristalkan. Saat berada di luar sel hidup, virus secara spontan akan membentuk struktur padat dengan pora teratur layaknya kristal yang tidak aktif atau tidak bisa menginfeksi. Ada hal menarik lainnya tentang ciri-ciri virus, yakni virus berukuran sangat kecil, hanya berkisar 20-300 nanometer saja, bahkan lebih kecil dari bakteri. Ilustrasinya seperti jika virus berukuran sebesar 3 bola sepak yang diletakkan berdampingan, maka bakteri berukuran sebesar lapangan sepak bola. Jika dibandingkan dengan sel manusia, maka sel manusia akan 100 hingga 1000 kali lebih besar daripada virus. Makanya virus tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya biasa, apalagi dengan mata telanjang. Virus hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Setelah mengetahui ciri-ciri virus, selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu struktur virus. Meskipun sangat kecil, virus memiliki struktur tubuh yang cukup kompleks. Pada dasarnya, virus terdiri dari dua bagian utama, yakni kapsid dan materi genetik, yaitu DNA atau RNA. Asam nukleat atau materi genetik virus atau genom rentan terhadap kerusakan radiasi ultraviolet atau radioaktif, sehingga jika rusak maka virus tidak dapat bereplikasi. Untuk melindungi asam nukleat yang rapuh, virus memiliki struktur yang disebut kapsid yang terdiri dari satu atau lebih protein berbeda yang berulang yang disebut kapsomer. Bentuk dari kapsid ini berbeda-beda tergantung jenis virusnya. Virus memiliki asam nukleat yang dapat berupa DNA ikatan ganda, DNA ikatan tunggal, RNA ikatan ganda, atau RNA ikatan tunggal. Gabungan asam nukleat dan kapsid ini membentuk nukleokapsid. Selain struktur utama tadi, beberapa virus juga memiliki struktur tambahan, seperti pada virus bakteriofag yang memiliki ekor dan serbut ekor yang membantu virus menempel dan memasukkan DNA-nya ke dalam bakteri. Lalu pada virus influenza yang memiliki selubung atau envelope atau protein amplop, protein jarum atau protein spike, dan protein membran. Walaupun ukuran virus yang kecil, virus memiliki bentuk yang beragam. Bentuk suatu jenis virus ditentukan oleh bentuk kapsid virus. Bentuk yang pertama adalah bentuk ikosahedral. Bentuk ikosahedral adalah bentuk yang simetris menyerupai bola atau poligon. Contohnya adalah adenovirus yang sering menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Bentuk yang kedua adalah bentuk helikal atau batang. Bentuk ini menyerupai spiral atau tabung. Contohnya adalah virus TMV atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit mozaik pada tanaman tembakau dan beberapa tanaman anggota suku terong-terongan atau Solanaceae lainnya.
Bentuk yang ketiga adalah bentuk kompleks atau yang biasa disebut virus berbentuk T. Virus kompleks ini memiliki struktur yang lebih rumit. Contohnya adalah bakteriofag dengan kepala ikosahedral, ekor, dan serabut ekor yang mampu menginfeksi dan menyerang bakteri. Bentuk yang keempat adalah bentuk sferis atau bulat. Contohnya seperti virus HIV yang dapat menyebabkan penyakit AIDS dan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Bentuk yang terakhir adalah bentuk filamentosa atau berbentuk seperti benang panjang. Contoh seperti virus Ebola memiliki bentuk seperti benang panjang yang fleksibel yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sejarah virus dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, kemudian tahun 1892 oleh Dmitri Ivanovsky, lalu tahun 1897 oleh Martinus Benceric, dan pada tahun 1935 oleh Wendell Meredith Stanley. Lalu yang kedua, ciri-ciri virus dapat memperbanyak diri, memiliki asam nukleat, bersifat aseluler, tidak dapat melakukan metabolisme sendiri, dapat dikristalkan, dan berukuran sangat kecil. Yang ketiga, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kapsid dan asam nukleat, serta struktur tambahan pada beberapa virus seperti ekor dan serabut ekor, protein amplop, protein jarum, dan protein membran. Yang terakhir, bentuk-bentuk virus yaitu ikosahedral, helikal atau batang, kompleks atau T, sferis atau bulat, dan filamentosa. Demikian video pembelajaran tentang virus ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.